Ya pemirsa PPS Channel, dimanapun Anda berada yang menyaksikan melalui channel YouTube ya, terima kasih bersama kami. Kita lanjutkan lagi bincang-bincang dengan Ibu Dr. Mega. Bu Dokter, kita kan sudah punya Komnas Perempuan, Ya, sudah ada Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak ya, ya. KPPA kalau nggak salah ya. Nah Anda melihat bagaimana? Sudah begitu banyak lembaga perempuan, tapi kok tindak korupsi kayaknya makin marak ini, banyak nih KPK nangkep ini, Kejaksaan nangkep ini gitu. Tapi imbasnya belum berasa. Ya, biasa belum berasa. Ya, tadi saya bilang itu kan perangkat hukum. Perangkat hukum yang sudah difasilitasi oleh negara untuk bagaimana ada sanksi sosial, ada sanksi hukum yang dikenakan kepada kita semua yang sudah melanggar hukum, tanda kutip adalah pelaku korupsi. Saya tadi bilang, Mas, apapun itu sanksi sosial, sanksi hukum yang ada di Indonesia, kalau mentalitas SDM kita masih di bawah tanda kutip mental koruptor, itu sebagai salah satu hal yang sia-sia. Ibaratnya kalau sakit, bagaimana kita sebelum mengobatin orang sakit. Jadi kita harus siap-siap agar orang tersebut jangan sakit. Jadi kita harus mempunyai celah mendidik, mengedukasi masyarakat Indonesia, terutama perempuan dan anak-anak Indonesia, memberikan suatu bentuk pendidikan moral, jangan sampai mereka melakukan korupsi. Karena kenapa? Korupsi akan punya efek samping begini. Nah, dengan adanya edukasi dan sosialisasi korupsi kepada wanita Indonesia dan anak-anak Indonesia, maka perangkat hukum itu adalah cara terakhir nih untuk membuat satu bentuk penghukuman kepada mereka yang melakukan korupsi. Cegahlah korupsi sebelum terjadi. Sebenarnya menurut Anda penegakan hukum korupsi di Indonesia sudah tepat, sudah baik atau belum? Kalau saya lihat udah berbagai cara pemerintah Indonesia untuk melakukan pencegahan korupsi dengan adanya berbagai institusi, terutama adanya KPK dan sebagainya. Masalahnya adalah tidak mungkin semua korupsi yang ada di Indonesia terbuka di ruang publik, ya kan? Dan pasti ada celah-celah korupsi yang mungkin belum terdeteksi oleh aparat hukum. Cara yang paling penting bagaimana jangan korupsi dulu. Cegah korupsi sebelum terjadi. Itu mungkin lebih penting daripada kita mengobati korupsi yang sudah kronis. Kalau nggak salah pernah Ketua KPK menyampaikan kepada kita beraudensi, cegah korupsi sebelum terjadi. Kalau korupsi sudah terjadi, sudah menjadikan suatu bentuk wabah penyakit, yang sibukkan negara kita, aparat hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK, dan sebagainya. Yang paling efisien adalah mencegah korupsi sebelum terjadi. Bagaimana caranya? Bagaimana kita memperbaiki mental anak bangsa, perempuan Indonesia, agar mengedukasi bahwa korupsi adalah kejahatan yang sangat harus kita hindari. Baik Bu Mega, kita kan temanya perempuan dan korupsi Ya. nih. Apakah menurut Anda jika seorang laki-laki ditangkap KPK, istrinya harus ditangkap juga? Kita lihat dulu historinya. Sebagaimana jauh keterlibatan perempuan, istri terhadap Tindak pidana korupsi. Iya. Kalau suami melakukan tindak pidana korupsi dan ada aliran dana ke rekening perempuan, ibu atau istrinya, otomatis dia adalah salah satu pelaku dan penerima dana. Iya. Ditangkap dan dijadikan satu bentuk bukan sebelum tersangka ya. Jadi meminta keterangan bagaimana sejauh mana peranan ibu ini sudah mensupport suaminya menjadi seorang pelaku korupsi. Jadi pendekatannya hukum normatif ya? Hukumnya normatif. Tapi kita lihat sejauh mana dulu, kita gali dulu informasi. Kita belum bisa menyatakan si A tersangka karena sebelum ada satu bentuk penyelidikan dan ya kan gini, ada gini begini ya. Seorang laki-laki atau seorang suami korupsi itu kan pasti ada pengaruh istri gitu kan. Rata-rata begitu. Tadi kan karena istrinya glamor di medsos, gaya hedonisnya tinggi. Gaya hedonis. Itu kan pakai duit suami kan. Kan asumsinya begitu. Kan? Seharusnya kalau suaminya ditangkap kan istrinya harusnya kena juga gitu kan. Makanya dilihat dulu aliran dana suami, korupsi dari suami itu jika memang mengalir ke rekening istri sebagai penanda, ya jelas ditangkap karena dia salah satu pengguna dan penerima dana. Kan kalau dalam satu bentuk kejahatan itu kan kalau tidak ada penampung dana kan, ya mau gimana uangnya nggak mungkin dong istilahnya. Jadi kalau ada orang sudah jelas itu ada dananya, ada daya tampungnya, ada namanya, ya ikut keseret. Perlu nggak ada kampanye istri-istri pejabat jangan goda suaminya untuk korupsi? Perlu nggak seperti itu? Kalau kampanye terbuka sih, saya rasa setiap instansi sudah punya sosialisasi sebelum istrinya atau suaminya diangkat. Oh, di DPR ada ya? Biasanya kan ada sumpah sebelum diangkat. Saya tidak bla 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 bla. Itu kan salah satu bentuk ikhtiar
satu bentuk janji kepada diri sendiri, kepada Tuhan, kepada masyarakat buat tidak akan melakukan korupsi. Kurang apa lagi coba? Kalau dalam Islam pakai Al-Quran, dalam non-Muslim pakai dipanggil pendeta, kurang apa lagi Thomas? Kembali sama apapun itu sumpah, apapun itu janji, kalau memang mental dia sudah mau koruptor, ya itu harus kita batasin. Janji tinggal janji lah Mas. Kalau niatnya sudah tidak ada. Jadi kuncinya adalah pendidikan karakter sejak dini itu ya. Sejak dini. Artinya kita baru bisa terbebas ketika ya beberapa tahun kemudian kali ya, karena kan pendidikan karakter kan baru rame-rame sekarang aja kan? Ya, makanya saya bilang perempuan, wanita, istri Indonesia adalah pendamping suami dalam membuat kebijakan, pendamping suami dalam membuat keputusan, maka dampingilah suami Anda sebagai seorang suami yang baik, suami yang tidak korupsi dalam kehidupan pekerjaan dalam rumah tangganya. Jangan lupa jangan jerumuskan suami untuk korupsi gitu kan? Betul ya? Cegah korupsi sebelum suami Anda korupsi. Itu mungkin jargonnya. Kira-kira bagaimana cara istri mencegah? Cara cegah adalah ada satu sebenarnya. Sesuaikan kebutuhan dengan kemampuan. Oke? Jangan hidup lebih besar dari pasak daripada tiang. Jangan besar-besar daripada tiang deh. Jangan terlalu banyak menuntut kepada suami sesuai di luar kemampuan dia. Saya yakin suami akan lebih nyaman, lebih bekerja dengan tenang jika tuntutan istrinya di bawah kemampuan dia. Tapi bagaimana kalau misalnya suaminya tetap korupsi, tapi istrinya kelihatan miskin-miskin aja tuh kan? Kan itu misalnya terjadi kan? Itu bagaimana? Itu namanya penipuan publik ya. Itu ya mungkin istrinya sudah tahu suaminya korupsi. Mungkin, tapi Ya, mungkin sudah dilarang. Untuk mengelabui publik, ya istrinya nggak main TikTok, nggak main Instagram, nggak foto-foto ketika jalan-jalan. Tidak kelihatan hedonisnya. Nggak kelihatan. Kan bisa aja seperti itu. Ingat Mas, sepintar-pintar tumpai melompat, pasti akan jatuh juga. Jadi kita jangan terlalu kepedean dengan kejaya kita yang bisa menyimpan rahasia, kita bisa tidak akan terbongkar. Bau busuk di mana aja akan kebauan. Baik, luar biasa nih closing statement dari Bu Dr. Mega ya. Pemirsa PPS Channel di mana berada, kita sudah di penjuru acara. Saksikan terus PPS Channel di channel YouTube ya, dengan tema-tema yang lebih menarik. Sampai jumpa. Terima kasih juga.